Renovasi kolam renang adalah sebuah hal yang paling ditakuti oleh setiap pemilik kolam renang pribadi atau kolam renang umum sekalipun. Karena saat Anda memutuskan untuk merenovasi kolam renang, pastinya ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kolam renang Anda. Bisa hanya masalah sepele atau bahkan masalah serius. Lalu, jika renovasi berkaitan dengan sirkulasi, apakah hal tersebut termasuk masalah serius pada kolam renang? Mari kita bahas. Pada video kali ini, kami akan menampilkan perihal perjalanan kami untuk melakukan sebuah renovasi kolam renang di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Perjalanan kami mulai dengan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju ke Bandar Udara Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah tiba di Kendari, kami melanjutkan dengan perjalanan darat untuk menuju ke Kabupaten Bombana, tepatnya di daerah Rumbai. Di sini, kami diberikan kepercayaan untuk melakukan renovasi sebuah kolam renang pribadi dari klien kami yang mengalami kendala sirkulasi pada kolam renangnya. Kolam renang yang direncanakan menggunakan sistem sirkulasi full overflow dengan ukuran 13 x 4 meter ini mengalami sistem dan jalur pemipaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan kolam renang ini sehingga diharuskan melakukan proses renovasi sekaligus proses finishingnya. Dikarenakan adanya kendala tersebut, owner dari kolam renang ini sempat membiarkan kolam renang yang sudah jadi setengahnya. Sehingga kondisi kolam renangnya saat ini cukup memprihatinkan. Terlihat cukup banyak air yang tergenang di dalamnya dan sampah-sampah bangunan yang berada di sekeliling dari kolam renang ini. Walaupun memang saat ini pembuatan hunian ini sedang berjalan, tapi sangat terlihat bahwa kolam renang ini sudah cukup lama tidak tersentuh. Untuk mengoptimalkan kembali kolam renang ini seperti yang seharusnya, kami dari tim di Multipool akan melakukan renovasi dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan koordinasi. Diperlukan input dari konsumen kami secara langsung mengenai bagaimana kondisi kolam renang ini, bagaimana proses pengerjaannya, dan apa yang diinginkan oleh konsumen kami. Apakah ada permintaan khusus? Dan ternyata setelah dikulik lebih dalam, konsumen kami ingin menggabungkan konsep kolam renang dengan sebuah jacuzzi dalam satu konstruksi saja. Ini merupakan ide yang menarik. Oleh karenanya, untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana citra dari kolam renang yang digabungkan dengan jacuzzi, kita harus beralih ke tahap kedua. Tahapan kedua pada proses renovasi ini yaitu membuat skema yang berisikan bentuk dan ukuran kolam renang secara kasar. Gambar skema yang kami buat di awal ini untuk menggambarkan perkiraan bentuk, material pelapis yang digunakan, dan juga perbandingan seluruh ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi, gambar skema ini hanya berfokus di kolam renang saja. Berbeda dengan desain 3 dimensi yang akan kami buat pula. Nantinya, desain 3D akan menggambarkan area sekeliling dari kolam renang agar Anda dapat mendapatkan gambaran secara spesifik. Selanjutnya, barulah proses pembobokan. Pembobokan kolam renang ini untuk membuat jalur pemipaan yang baru agar kolam renang ini dapat menjalankan sirkulasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen
yaitu sirkulasi full overflow, di mana pada sekeliling kolam renang ini akan menghasilkan limpahan air yang keluar dan akan memasuki gutter. Jadi, untuk kolam renang dengan sistem sirkulasi overflow, setidaknya akan membutuhkan 4 buah jalur di dalam kolam renang, yaitu jalur inlet, jalur main drain, jalur vakum, dan jalur untuk gutter sebagai limpahan airnya. Itu baru untuk kolam renangnya saja. Jangan lupa bahwa kolam renang ini terdapat jacuzzi yang tepat berada di bagian tengah dari kolam renang. Jacuzzi pada kolam renang ini nantinya akan memiliki kedalaman sekitar 80 cm saja. Hal ini sudah lebih dari cukup, karena jacuzzi utamanya adalah berguna sebagai kolam relaksasi saja. Untuk jacuzzi sendiri, akan ada beberapa jalur yang harus dipersiapkan dari awal saat proses renovasi kali ini, seperti jalur blower, jalur varijet, jalur air control, inlet, main drain, dan juga jalur skimmer. Lalu, bagaimana? Apakah cukup rumit? Walaupun terbilang kolam kecil, jacuzzi memang memiliki sistem pemipaan yang terkenal lebih rumit jika dibanding kolam renang. Oleh karenanya, sebuah pilihan tepat bahwa kolam renang ini dilakukan renovasi sebelum terlambat dan memaksakan untuk melakukan finishing tanpa adanya jalur pemipaan yang benar dan tepat. Di dalam video-video kami yang lain, kami sering mengingatkan, untuk pembuatan kolam renang baiknya Anda gunakan jasa kontraktor yang memang bergerak di bidang perkolam renangan. Karena kontraktor apapun mungkin bisa saja membuat sebuah konstruksi kolam renang, tetapi belum tentu dengan sistem sirkulasi yang terdapat di dalam kolam renang. Dan jangan lupakan juga pengalaman dari kontraktor kolam renang yang akan Anda pilih. Pastikan benar-benar rekam jejak dan legalitasnya, dan juga pastikan kontraktor tersebut berani memberikan Anda garansi perihal apa yang akan dikerjakannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.